Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. Halo Sobat PWI semuanya dan masyarakat di Kabupaten Karawang dan penonton setia channel PWI Karawang. Hari ini kita kembali lagi dalam acara ngobrol santai bersama Pak Kepala Imigrasi Kabupaten Karawang, atau kita lengkapnya Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 non TPI Kabupaten Karawang, yaitu Pak Winarko yang hari ini sudah berada di samping saya. Dan sebelumnya teman-teman dari Sobat PWI ada masukannya untuk mengundang Kepala Imigrasi Karawang ngobrol mengenai soal pelayanan paspor di Imigrasi Kabupaten Karawang. Nah, hari ini kita coba undang imigrasi untuk ngobrol seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang Pak Winarko, Kepala Imigrasi Kelas 2 non TPI Karawang, sudah hadir di samping kita semua. Oleh karena itu, Sobat PWI, kita sapa beliau seperti apa kabarnya. Pak Winarko, gimana kabarnya Pak? Baik Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Oke Pak, sebelum kita ke penjelasan mengenai tentang pelayanan Pak dan sebagainya, mungkin Pak Winarko bisa menyapa dulu Pak Sobat PWI, masyarakat dan penonton setia channel PWI Karawang TV. Mungkin bisa disapa dulu Pak yang berada di sana Pak. Selamat pagi pemirsa, perkenalkan saya Winarko, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 non TPI Karawang. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke Sobat PWI, itu ya perkenalan dari Pak Winarko dari Kepala Imigrasi Kelas 2 non TPI Karawang. Nah, seperti yang diketahui Sobat PWI dan masyarakat Karawang bahwa COVID-19 di Karawang ini terkonfirmasi terus meningkat. Bahkan hari kemarin aja untuk ASN ya lumayan Pak ya, hampir 109 ya, terus meningkat. Nah, kemudian juga masyarakat mempertanyakan mungkin mengenai tentang pelayanan Pak ya. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah kan mengundang Pak narasumber berkaitan dengan pelayanan ya. Mungkin hari ini kita akan ngobrol dengan pelayanan pembuatan paspor di pandemi COVID-19 ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak nanti kepada Sobat PWI dan masyarakat Kabupaten Karawang, pelayanan dari imigrasi Karawang ini di pandemi COVID-19 ini seperti apa dan bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bagaimana proses pelayanan paspor yang ada di kantor Imigrasi Kelas 2 non TPI di masa pandemi. Artinya pada pelaksanaan proses pemberian pelayanan, kantor Imigrasi Kelas 2 non TPI tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Betul. Artinya kita juga menyiapkan sarana prasarana dari tempat cuci tangan, terus di samping itu juga pengukuran suhu tubuh. Dan kami juga menyiapkan masker seandainya nanti dari pemohon ada yang belum bawa ya, kita juga sudah menyiapkan, tapi kita menyiapkan juga mungkin posisinya sebelum masuk ke dalam kantor. Dan kalau untuk dari sisi petugas, kita juga sudah menyiapkan face shield, sarung tangan juga kita sudah siapkan. Bahkan pada saat komunikasi dengan pemohon juga kita memberikan pembatas, artinya memberikan pembatas semacam mika, artinya untuk mengurangi lah penyebaran COVID-19. Di samping itu juga di hari-hari tertentu, misalnya Sabtu Minggu pada saat kondisi kantor kosong, kami juga senantiasa melakukan penyemprotan di area kantor. Itu masih tatap muka ya Pak pelayanan? Tetap pelayanan masih tatap muka, tapi untuk tetap ada batasannya, artinya pembatasannya dengan menyiapkan semacam tanda silang untuk pembatasan jaga jarak itu juga kita siapkan. Misalnya di ruang tunggu kita memberi batas untuk tanda silang, jadi antara pemohon juga. Untuk satu hari ini ada berapa ini Pak untuk pelayanan yang disiapkan oleh dari imigrasi? Kalau untuk satu hari kita menyiapkan kurang lebih 50 ya. 50. Nah, itu juga kalau mungkin pada awal waktu saya masuk
mungkin masih 20 sampai 30. Dan sekarang kita juga menyiapkan 50. Nah, kalau selain dari tatap muka Pak, ada pelayanan secara online atau tidak? Kalau untuk pelayanan secara online pada saat melakukan pendaftaran paspor itu secara online. Tetapi pada saat melakukan foto, sidik jari, wawancara tetap berhadapan petugas, tapi dari masing petugas juga kita siapkan untuk ya tadi masker dan face shield, sarung tangan juga. Oh, kalau online itu mungkin untuk melengkapi persyaratan Pak ya? Untuk pendaftarannya. Untuk pendaftaran ya. Tapi pada saat foto tetap harus Harus bertatap muka karena ada pemotretan. Tentunya mungkin dengan protokol kesehatan Pak ya. Dengan kita menyiapkan protokol kesehatan ya sebaik-baiknya. Dan itu juga harus dipatuhi, artinya bukan hanya dipatuhi oleh petugas tetapi kepada masyarakat juga harus dipatuhi. Nah Pak, kalau pandemi seperti ini Pak, kemarin kita pernah ngundang Kemenag ya, unit tentang haji dan umroh. Kalau haji sudah tidak ada, ini tidak ada bisa berangkat tahun ini. Begitu juga umroh masih sama ini masih terpending belum berangkat. Nah dengan adanya seperti ini, permohonan pembuat paspor ini berkurang apa tidak untuk tahun ini Pak? Ya tentunya dengan adanya COVID, seperti yang kita ketahui kemarin juga haji juga batal di pemberangkatannya, terus juga umroh itu juga belum bisa memastikan seperti apa. Ya tentunya dari jumlah permohonan sangat berpengaruh, sangat berkurang sekali. Artinya begini, mungkin dari masyarakat juga berpikir pada saat mau mengajukan paspor di masa pandemi, saya mau kemana, mau berangkat kemana, artinya bukan hanya di Indonesia, artinya kan di seluruh negara juga mengalami hal yang sama. Berarti ada sebuah pengaruh Pak ya? Sangat berpengaruh dari jumlah permohonan. Kalau biasa hari normal mah cukup banyak, Ya, hari ini normal banyak, tapi hari ini kondisi saat ini pasti ada. Kalau di persentase Pak, begitu kan berapa persen gitu? Karena biasanya haji dan umroh ini kan tinggi ya setiap tahun ini. Kira berapa persen ya Pak untuk berkurangnya? Ya mungkin kalau untuk presentasi, untuk perkiraan yang berkurang ya artinya ya bisa sampai di angka 70%. 70 sampai 75. Berarti sangat pengaruh sekali ya. Berarti haji dan umroh ini salah satu penyumbang untuk membuat paspor cukup tinggi di Karawang. Nah Pak, kalau kita agak tahu ini Pak, untuk imigrasi Karawang ini untuk pelayanan untuk wilayah Karawang, wilayah mana saja tidak untuk membuat paspor? Untuk pembuatan, kalau kita berbicara wilayah kerja, betul. Artinya wilayah kerja, kantor imigrasi Karawang itu memiliki dua wilayah. Ada dua wilayah kerja. Yang pertama Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Oh, Karawang dan Purwakarta. Karawang itu kan kurang lebih 17 kecamatan ya. 30 kecamatan. Untuk Purwakarta 17 kecamatan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada mungkin masyarakat yang tinggalnya mungkin daerah Subang agak berdekatan dengan wilayah kita, juga kita tetap melayani. Mungkin ada yang daerah Cikarang barangkali ya. Cikarang mungkin yang mendekat ke sini ya kita juga tetap menerima. Jadi kantornya di Karawang, tapi misalkan orang Purwakarta, orang Subang dan Bekasi pun kalau ada yang mau membuat ya silakan, bersilakan tentunya dengan ketentuan dan syarat yang berlaku Pak ya. Nah kalau boleh tahu Pak, untuk persyaratan pembuat paspor ini apa saja Pak? Kemudian ada berapa jenis paspor mungkin Pak bisa dijelaskan nih Pak? Sebenarnya kalau paspor, kalau persyaratan artinya persyaratan kalau kita mengajukan permohonan baru itu kan persyaratannya adalah KTP, KK, akte lahir. Tidak punya akte lahir bisa surat nikah, surat nikah, ijazah. Dan tentunya dari persyaratan yang tadi semuanya itu identitasnya harus sama. Bisa dari KTP, KK, akte lahir ya. Tentunya ada satu kesatuan ya. Dan untuk paspor ya tentunya ya paspor 48 halaman. 48 halaman. Terus yang untuk penggantian paspor, penggantian paspor cukup melampirkan paspor lama dan KTP. Seperti itu. Nah, terus kalau anak-anak, kalau anak-anak kan belum punya KTP. Betul. Nah itu bisa melampirkan
KTP orang tua. Jadi untuk penggantinya KTP orang tua, akte lahir, kakak, surat nikah orang tua. Oh bisa Pak ya. Bisa. Tapi kalau anak yang sekarang kan sudah ada kartu anak itu Pak. Yang belum punya KTP sekarang kan udah muncul kartu anak. Ya. Cuma kalau belum ada juga nggak apa-apa bisa berarti Pak ya. Tetap dilampirkan KTP orang tua. Orang tua. Oh iya, siap. Oke Pak, kalau persyaratan lainnya ada nggak Pak seperti itu Pak? Ya tergantung nanti kalau misalnya untuk kegiatan umroh tentunya kan dari ada rekomendasi katakanlah bagi yang apa, dari travel perjalanan umrohnya, artinya dari kalau umroh kan mesti melampirkan travel perjalanan seperti itu. Untuk berlakunya berapa lama tuh buat? Kalau paspor berlaku 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah kalau kita nih Pak, kita belum ada tujuan kemana untuk masa depan, untuk mempersiapkan diri gitu ya Pak ya. Karena tahun depan entah kita mau umroh, entah itu misalkan kita keluar negeri kemana. Nah kita bisa nggak untuk mempersiapkan seperti itu Pak? Boleh, silakan saja Bisa. dalam rangka. Yang penting persyaratannya. Yang penting persyaratan. Persyaratannya lengkap dan dokumennya ada semua. Seperti itu Pak ya. Oke Sobat PWI, ini tuh penjelasan mengenai tentang tadi pelayanan ya dari Pak Winarko ini menjelaskan mengenai tentang pelayanan imigrasi di tengah pandemi. Kemudian juga persyaratan seperti identitas pada umumnya itu harus dilengkapi baru akan bisa mendapatkan paspor. Nah kemudian kita nih Pak untuk berlanjut ke ini Pak untuk pengawasan dari imigrasi Kabupaten Karawang mengenai tentang orang asing ya. Karena Karawang ini kota industri terbesar katanya kan Pak ya, sehingga kan orang-orang asingnya pun masih banyak yang berdatangan. Mungkin dari imigrasi Karawang pengawasannya seperti apa penghuni izin orang asing itu ini? Untuk kegiatan pengawasan di masa pandemi ini tetap kita laksanakan, walaupun dengan kita juga tetap kita sesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi tetap kita melakukan pengawasan. Di samping itu juga tentunya kan kita tidak hanya sebatas melakukan kegiatan pengawasan. Tentunya kita juga harus memberikan edukasi ya. Edukasi kepada perusahaan yang pengguna tenaga kerja. Ataupun yang terkait dengan aturan yang harus dipenuhi. Bagaimana masuk di Indonesia, setelah berada di Indonesia, apa yang harus dilakukan. Artinya kan kegiatan kita tidak terbatas hanya kita melakukan pengawasan, tapi kita tetap memberikan yaitu tadi yang perlu saya sampaikan, edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya pada, artinya edukasi ini kan luas, tidak hanya kepada masyarakat, kepada kalau misalnya perusahaan, kepada perusahaan juga. Mungkin salah satu yang kami lakukan juga mungkin beberapa waktu yang lalu memang karena kondisi COVID, artinya kita juga memberikan sedikit edukasi terhadap pengguna tenaga kerja asing. Kita undang, tapi kita masih sifatnya virtual terkait dengan aturan ataupun apa yang menjadi kewajiban dari suatu perusahaan. Nah kemudian ada supaya ada sidang nggak sih Pak dari imigrasi Karawang, misalkan di Kabupaten Karawang ini di wilayah dekat industri ini ada sebuah tempat gitu ya di mana orang asing tinggal di sana. Nah dari imigrasi ini untuk melakukan cross check izin tinggal, misalkan paspor dan sebagainya, ada nggak seperti itu Pak? Tetap untuk kegiatan pengecekan on the spot ke lapangan tetap kita lakukan. Kita mendatangi ke perusahaan, artinya kita mengecek keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di perusahaan, termasuk dengan dokumennya. Tetap kita lakukan. Kalau ada sanksi nggak Pak? Nih kalau orang asing nih, kalau ilegal ya, misalkan izinnya, kemudian paspornya juga ilegal lah, kemudian dari sanksi dari imigrasi atau tindakan dari imigrasi seperti apa? Ya kalau Pak yang jelas pasti ada ya, artinya misalnya ada ditemukan orang asing, apakah tidak memiliki dokumen, apa izin tinggalnya sudah habis masa berlaku, tentunya pasti kita akan lakukan tindakan. Ya, saya masih teringat Pak waktu yang ada orang asing luar ini datang ke Karawang untuk muter-muter proposal katanya buat tempat ibadah di sana. Saya masih teringat dulu Pak itu.
kemudian diamankan ya di imigrasi, di cross check yang ternyata ilegal, jadi tidak ada identitasnya. Tetap kita lakukan tindakan. Nah mungkin selain orang asing yang di industri Pak ya, karena hari ini mega proyek nasional ya, termasuk Kabupaten Karawang ini ada, karena negara kita kan bekerja samanya mungkin dengan tetangga ya, dengan negara tetangga, sehingga kadang kan SDM pekerjanya pun bawa dari negara tetangga kita. Nah untuk meng-cross check seperti itu seperti apa Pak dari imigrasi Karawang? Ya itu tadi kan tentunya sebelumnya ya kita kan melakukan tadi yang pertama edukasi, artinya sebelum orang asing ini datang ke wilayah Indonesia atau memasuki Indonesia terus ke Karawang, karena sebelumnya kita sudah memberikan informasi kepada pihak perusahaan, pengguna tenaga kerja, artinya kita sudah mengawali, artinya sudah mengawali ini loh yang harus kalian penuhi ini. Kalau untuk kegiatan cross check ke lapangan ya tetap sama seperti yang saya sampaikan. Kalau minggu kemarin kalau nggak salah ada Pak ya, orang luar negara kita ada yang terjaring ya dari imigrasi Karawang, bahwa ketika di cross check dulu perizinannya sudah habis, di tempatnya sudah habis, coba berada di wilayah kita. Ya kemarin memang ada beberapa waktu, kalau nggak salah itu warga negara Malaysia. Betul. Malaysia. Ditemukan berada di wilayah Indonesia telah melebihi izin tinggal yang diberikan. Itu akhirnya kita kemarin diamankan, kita lakukan tindakan berupa tindakan pendeportasian untuk kembali ke negara asal. Jadi dipulangkan ya Pak? Kita pulangkan. Tapi sebelum kita pulangkan itu juga kita sesuai dengan protokol kesehatan lagi. Kita lakukan petugas untuk melakukan swab kepada orang asing tersebut. Setelah itu baru dipulangkan. Dan kita juga melakukan koordinasi juga untuk pada pemulangannya, apakah nanti negara yang dituju menerima apa tidak, seperti itu. Kan mesti kita pastikan, jangan sampai nanti kita udah suruh pulang, nggak taunya nanti di sana nggak mau menerima. Apa karena nggak menerima, mana nih untuk swabnya benar-benar dinyatakan sehat atau tidak, kan juga perlu kita. Berarti nanti yang memfasilitasi itu sebenarnya imigrasi Pak? Enggak, dari yang bersangkutan. Karena kan memang kewajiban dari yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan. Cuma harus memastikan dulu bahwa orang ini benar warga negara, misalkan Malaysia gitu Pak ya. Kita juga harus cek dokumennya mana. Oh benar. Hal seperti itu sering terjadi atau tidak sih Pak untuk di khususnya wilayah Karawang ini Pak? Kalau wilayah Karawang selama saya kurang lebih 4 bulan ya. Artinya 4 bulan ya mungkin karena kondisi COVID juga, jadi karena ada pembatasan ini sih belum terlalu banyak sih. Gitu. Tapi nggak tahu kalau nanti setelah COVID, artinya kan aktivitas masyarakat, keluar masuknya orang asing, kan mobilitas kan akan lebih banyak. Kalau COVID mudah nggak, mungkin tidak dari imigrasinya akan lebih cepat untuk orang asingnya mau datang ke tempat orang asingnya. Nah Pak, ini kemarin juga ada di media sosial mengenai pernikahan orang asing nih Pak. Seperti tadi Pak jelasin, ini orang asing nih akan datang ke Karawang dengan izin tinggal, belum jelas, dan kemudian dia melakukan pernikahan dengan orang ini. Nah itu kalau itu ada syarat izin atau sebagainya sih Pak? Ya kalau untuk pernikahan ya tentunya disesuaikan dengan instansi terkait ya. Nah dari KUA dan satu, kalau misalkan nanti berproses di kantor imigrasi terkait izin tinggalnya, misalnya yang menjadi sponsor istrinya, ya kita juga akan meminta dokumen dari yang bersangkutan. Artinya kalau kita pernah lihat, tahu dulu mungkin izin menikah ya, ya tentunya surat dari kedutaannya benar nggak nih masih single atau sudah, untuk memastikan jangan sampai terjadi sesuatu. Berarti harus ada lapor dulu berarti Pak ya? Tetap lapor dulu. Harus lapor dulu ya. Gitu.
untuk prosedur Pak ya, untuk lapor kemudian di cross check. Ya, Jangan tapi sampai sebenarnya kalau di kita itu mereka mau menikah ya silakan menikah, tapi nanti pada saat nanti akan berproses dengan izin tinggalnya, yaitu salah satu persyaratannya terkait dengan status dari apa informasi yang diberikan dari kedutaannya kan juga ada. Nah, biasa yang menjadi persoalan gitu Pak, izin ini nih lah yang sering mereka tabrak gitu kan. Ya, ya karena itu juga mungkin dari ya ke apa ya, ketidakpahaman kadang dari masyarakat ya. Itu yang menjadi, artinya itu menjadi tugas kami juga di imigrasi, artinya kita memberikan edukasi kan terhadap, bukan hanya terhadap warga negara Indonesia, terhadap warga negara asing, artinya kalau misalnya yang dari perusahaan pengguna tenaga kerja tetap kita memberikan pemahaman juga Pak ya, edukasi kemudian selalu dilaksanakan Pak ya. Jangan sampai nanti ini pemohon paspor nggak tahu nih paspor mau diapakan gitu kan juga. Tentunya paspor ini kan suatu dokumen negara dan benar-benar harus dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Jadi seperti itu. Kalau imigrasi sendiri Pak memiliki data orang asing yang tinggal di Karawang tidak Pak, yang boleh izinin Pak, ada berapa ribu? Kalau untuk karena kita berbicara untuk ini, artinya data orang asing yang berada di wilayah Karawang, artinya orang asing ini yang berproses mengajukan izin tinggal di Karawang, termasuk Karawang dan Purwakarta. Itu kurang lebih 1.600. Ada 1.600 ya. Itu lumayan besar juga Pak ya? Ya lumayan, ya lumayan besar karena mengingat mungkin memang bukan mungkin, tapi memang karena kondisi di Karawang dan Purwakarta kan merupakan kawasan industri. Selain dari industri mungkin Pak, dari ya tadi itu yang mega proyek besar di Karawang, kemudian mereka tekan karena mau membangun wilayah Karawang, jadi ada izin. Tetap sama juga. Berarti dari imigrasi bersama Disnaker Trans tahu ya? Iya. Kesinambungannya itu. Tentu. Untuk monitor tentang orang-orang asing yang datang ini. Karena kan untuk tentunya dengan Disnaker Trans juga kan saling berkaitan juga. Karena maksud tadi kan tuh Pak sama Disnaker Trans sering sidak gitu ya. Jadi pemerintah Kabupaten Karawang mungkin ingin mengetahui gitu ya, orang asing di Kabupaten Karawang ini ada berapa, kemudian tempat tinggalnya ada di mana ya. Jadi Disnaker Trans melakukan sidak gitu ya ke sebuah tempat ya, karena itu salah satu yang cross check perizinannya dan sebagainya, seperti itu ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan mungkin Pak ya, apalagi dulu ini cukup genting kita ya. Oke Sobat PWI, itu dari penjelasan Pak Winarko tentang orang luar ya, orang asing yang datang di Kabupaten Karawang. Nah sekarang kemudian dari program Pak, dari program kerja dari imigrasi sendiri Pak untuk di Kabupaten Karawang khususnya Pak seperti apa? Ada program apa ini Pak? Nah untuk program kerja tentunya kami yang pertama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Artinya apakah itu peningkatan kualitas pelayanan itu kan tidak hanya semata-mata kepada sarana dan prasarana. Artinya dengan bagaimana dengan manusianya, tentunya dari petugasnya dulu nih. Betul. Artinya bagaimana petugas di bagian depan, di frontliner itu memberikan pelayanan secara apa ya, yang lebih responsif ya terhadap kebutuhan masyarakat yang pada saat mengajukan permohonan layanan. Artinya dari orangnya dulu, baru nanti dari sarana dan prasarana, nanti tentunya berkaitan dengan inovasinya seperti apa. Meski 4 bulan Pak di tugas di Karawang, cuma untuk program terus akan digelarkan untuk berkelanjutan. Tetap artinya untuk program dan inovasi tetap kita ya tingkatkan lah, artinya kita memberikan pelayanan dan pendekatan juga kepada masyarakat, jadi masyarakat juga merasa dekat dan terlayani dengan baik. Pak kalau imigrasi Karawang, kemarin saya dari baca di media sosial ada penunjukan atau perlombaan ya dari seluruh Indonesia gitu ya? Iya, ada seluruh Indonesia. Jadi pada tahun lalu kantor imigrasi Karawang itu kan sudah memperoleh sertifikat WBK. Dan pada tahun ini kami ya mudah-mudahan
kami meraih predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan layanan. Tentunya di situ dari kualitas pelayanan kan kita benar-benar yang terbaik. Dan bagaimana dengan komitmen dan integritas dari seluruh pegawai termasuk dari pimpinan, artinya dari saya juga benar-benar harus dijaga bagaimana nanti masyarakat juga merasa nyaman pada saat datang ke kantor kantor imigrasi, mereka juga merasa nyaman. Oh jadi ini imigrasi se-Indonesia loh ya? Iya, ada artinya penilaian seluruh Indonesia dilakukan penilaian. Terus selain itu juga saya baca juga di medsos kayaknya ada program yang kayak spesial gitu Pak ya, dari masyarakat yang membuat paspor kayak door prize gitu, kemudian dia dipanggil. Iya, memang kemarin itu kan ada kegiatan pada waktu itu kalau nggak salah ada hari ulang tahunnya. Ulang tahunnya. Ulang tahun, hanya bagi siapa yang dapat door prize ya kita berikan kepada masyarakat. Terus juga sempat membagikan masker dan sanitizer kepada masyarakat. Dan sebenarnya kita juga punya inovasi juga kepada masyarakat mungkin yang jadi kita juga membuka layanan yang namanya Easy Paspor. Easy Paspor. Easy Paspor itu artinya layanan di luar kantor. Kita mendatangi ini misalnya ada komplek perumahan atau mungkin ada komunitas atau instansi terkait kita yang menjemput bola Pak ya? Kita jemput bola. Datangi dari program itu ya? Program itu dasarnya dari pengajuan atau dari inisiatif dari imigrasi sendiri Pak untuk mendatangkan invitasi itu? Artinya gini, ini layanan Easy Paspor nanti mungkin dari instansi atau komunitas mungkin sepeda atau ya yang mengajukan Pak, ini saya ada di kantor saya nih kira-kira ada 20 nih sampai 30 orang mau buat paspor bagaimana Pak? Ya kan kita yang hadir di sana. Oh dilayani bisa seperti Pak? Kita hadir ke kantor tersebut. Tentunya dengan misalnya ada 20 sampai 30 kan nggak mungkin lah kita jadikan satu di ruangan yang bersama, tapi tetap kita atur waktunya. Mungkin 1 sampai 5 datang, nanti dilanjutkan 6 sampai 10 pemohonnya baru datang. Karena tetap kita sesuaikan dengan protokol kesehatan. Oh, itu berdasarkan dari pengajuan Pak ya? Iya, pengajuan. Pemohon Pak ya? Silakan pemohon mengajukan. Kalaupun nanti banyak, ya nanti kami yang akan mengatur waktunya. Kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Itu sangat mempermudah sekali tuh Pak ya. Terus di samping itu juga di hari Sabtu kita juga membuka layanan. Hari Sabtu buka layanan. Terus layanan paspor juga mungkin hari Sabtunya tuh biasanya kita Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga bisa langsung datang ke kantor untuk melakukan proses. Ya. Oke Pak, ini ya tidak kalah pentingnya nih Pak nih Sobat PWI dan masyarakat kabupaten harus mengetahui kalau membuat paspor ini biayanya berapa sih Pak? Untuk pembuatan paspor itu biayanya 350.000. Tapi jangan salah, paspor ini adalah dokumen negara dan harus dijaga. Untuk saat ini paspor itu biayanya 350. Tapi benar-benar tolong dijaga jangan sampai hilang dan rusak. Kalau sampai hilang dan rusak, biayanya ini lebih mahal dari pembuatan dari awal. Tentunya ada biaya denda kalau hilang itu 1 juta. Kalau rusak itu 500.000. Jadi kepada pemirsa juga kami sampaikan untuk benar-benar menjaga paspornya dengan baik, karena ini merupakan dokumen negara dan merupakan identitas kita pada saat di luar negeri. Berlakunya 5 tahun, Pak. Berlaku 5 tahun. 350.000 berlakunya 5 tahun. Ya. Dan harus dijaga. Kemudian kalau habis bisa diperpanjang gitu. Bisa nanti setelah habis masa berlakunya bisa diperpanjang. Penggantian. Mungkin kalau di kami bahasanya itu penggantian paspor, karena paspornya nanti akan diganti. Penggantian paspor cukup melampirkan paspor lama dan KTP. Itu persyaratannya. Seperti itu Pak ya.
kalau kita bikin paspornya atau cuma untuk berlakunya ke semua negara Pak? Semua negara. Semua negara. Oke, sobat PWI dan masyarakat Kabupaten Karawang, ini tuh penjelasan dari Pak Winarto ya, sangat jelas sekali mengenai tentang pelayanan paspor di Kabupaten Karawang ya. Semoga bisa bermanfaat itu Pak ya informasi ini Pak. Kalau yang bingung-bingung mencari informasi mungkin ya sekarang ada di channel PWI TV sudah ada, juga di medsos imigrasi mungkin ada juga Pak ya. Sudah banyak. Kami juga memiliki 6 media sosial ya yang aktif, dari Twitter, Facebook, website dan email. Tapi sih kalau berdasarkan Twitter ini 6 media ini yang banyak itu pasti penggunanya ada Instagram gitu kan, Instagram, Facebook, Twitter. Dan untuk terkait pelayanan, kemudahan layanan, informasi layanan, bahkan sampai inovasi layanan pun itu kami selalu posting di Instagram, di media sosial kita posting semua. Dan untuk tata cara misalnya untuk pelayanan, permohonan paspor online, seperti apa, di situ semua tata caranya sudah ada. Kalau di kantor sendiri Pak untuk pelayanan informasi disiapkan nggak Pak? Kan masih di media sosial nih ya. Kalau apalagi orang zaman old ini kan, juga masih bingung di media sosial. Saya inginnya berlangsung datang ke kantor. Ini ada. Disiapkan juga Pak? Jadi bukan hanya di media sosial, artinya hanya bukan. Tentunya kadang kan di media sosial ini kadang kan hanya mungkin tidak semua masyarakat. Hal ini juga sempat kami diskusikan kan. Artinya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ini kan dari kalangan tua, muda, ya kan banyak. Mungkin kalau yang tua mungkin akan lebih senang datang ke kantor misalkan. Mungkin kalau generasi muda bisa kok, saya sudah mendapatkan informasi di tangan saya sudah bisa mendapatkan informasi kan, seperti itu. Tapi bagaimana dengan yang pemohon yang mungkin usianya sudah lansia? Itu tetap kita siapkan. Itu kita disiapkan, kalau kita tuh kita siapkan helpdesk. Jadi untuk helpdesk di depan itu kita siapkan bagaimana nanti tata cara, katakanlah mau permohonan online, untuk informasi itu kita siapkan. Makanya tadi kan di awal saya sampaikan, pokoknya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, teman-teman yang di depan ini, yang di bagian terdepan ya, yang frontline ini benar-benar mereka harus yang lebih responsif dan komitmennya juga harus kuat untuk memberikan pelayanan. Betul. Jadi apapun itu, pemohon datang ya langsung, jangan nunggu pemohon yang ini, kita yang langsung mendekatkan diri. Kadang kan namanya pemohon kan datang bingung, mungkin celingak. Betul Pak. Mungkin kalau zaman dulu kan didiemin aja kan, gitu ya. Betul. Ya. Untuk saat ini, untuk sekarang ya kami yang harus lebih proaktif ya. Dari pemohon datang kita langsung, gimana, selamat pagi Bapak, selamat siang, gimana bisa dibantu, gitu kan. Ya, itu yang hal yang seperti itu Pak, seperti itu yang kami terapkan. Nah, ketika ada keluhan-keluhan seperti itu, misalkan sekarang kan lebih curhatannya di media sosial Pak ya, ini tentang pelayanan. Mungkin ketika ada orang datang ke imigrasi, pelayanan ataupun ada hal yang sebuah kejanggalan, kadang-kadang curhatnya di media sosial kalau sekarang Pak ya. Nah, untuk menanggapi seperti itu, cepat tanggap atau gimana dari imigrasi? Begini, jadi ya itu tadi, dalam rangka pendekatan, kami juga punya call center dan untuk tanggapan di media sosial, 1 kali 24 jam kami akan tanggapi. Ada nomor kontak pengaduan Pak ya? Ada nomor kontak pengaduan juga ada. Terus yang model manual. Kalau misalnya si masyarakat atau pemohon datang, kita juga siapkan tempat yang namanya unit layanan pengaduan. Jadi kalau mungkin nggak bisa di media sosial terkait dengan pengaduan atau keluhan, langsung bisa mendatangi kantor ke unit layanan pengaduan, bisa disampaikan. Jadi kita enggak, karena itu tadi masyarakat kita kan banyak, terus juga belum tentu juga bisa secara online, manual juga tetap kita siapkan. Seperti itu Pak ya. Guys, sobat PWI dan masyarakat Kabupaten Karawang ya, itu mungkin penjelasan
sangat gamblang dan sangat jelas sekali dari Pak Winarko ini tentang pelayanan imigrasi di Kabupaten Karawang. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pesan dari Pak Winarko Pak untuk sobat PWI dan masyarakat di Kabupaten Karawang dan penonton setia channel YouTube PWI Karawang TV ini Pak, bisa disampaikan Pak? Selamat siang pemirsa masyarakat Karawang. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan semoga kami tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Karawang, dan tentunya sekiranya ada kritik dan saran tentunya ini menjadi bagian dari pendewasaan dalam rangka kami bertugas, semoga menjadi ke arah yang lebih baik. Tentunya kita bertugas kepada terbaik buat masyarakat. Itu aja nih Pak ya. Oke, itu pesan dari Pak Winarko ya, Kepala Imigrasi Kabupaten Karawang untuk sobat PWI, untuk masyarakat dan penonton setia PWI Karawang TV. Oke semuanya sobat PWI, mungkin cukup sekian ya dari informasi dari keimigrasian. Nanti kita akan mengundang lagi kantor pelayanan yang lainnya ya. Jangan lupa tonton, kemudian subscribe, kemudian like juga share sebagai informasi untuk pelayanan imigrasi di Kabupaten Karawang. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.